Hai Semetong, saya Maminces. Untuk melengkapi tugas mata kuliah psikologi, kali ini saya akan berbagi sedikit video edukasi tentang penyakit yang sudah sangat lumrah di lingkungan kita, namun tetap saja tidak bisa kita abaikan. Penyakit apakah itu? Jadi, penyakit yang akan kita bahas kali ini adalah penyakit asma. Asma adalah masalah kesehatan yang terjadi pada sistem pernapasan, tepatnya organ paru-paru. Asma membuat penderitanya kesulitan bernafas karena peradangan dan penyempitan di saluran pernafasan. Pengidap asma memiliki saluran pernafasan yang lebih sensitif. Ketika paru-paru mengalami iritasi, saluran pernafasan menyempit sehingga udara yang masuk dalam paru-paru menjadi terbatas. Kondisi itulah yang membuat penderita asma sering mengalami sesak nafas atau batuk. Bakteri yang berasal dari debu sering menjadi pemicu utama penyakit asma. Bakteri tersebut bernama endoktosin yang umumnya berada pada perkakas rumah, terutama di kamar tidur yang menimbulkan gejala asma. Faktor resiko lain yang dapat memicu penyakit asma antara lain faktor genetik, paparan asap rokok, merokok, pekerjaan dan lingkungan kerja, polusi udara, alergi, bulu binatang, infeksi virus, dan lain-lain. Seseorang yang mengidap asma bisa mengalami beragam gejala seperti sesak dada, batuk terutama pada malam atau dini hari, sesak nafas, mengih yang menyebabkan suara siulan saat mengeluarkan nafas, datang dan pergi seiring waktu atau dalam hari yang sama, mulai atau memburuk dengan infeksi virus seperti pilek, dipicu oleh olahraga, alergi, udara dingin, atau hiperventilasi karena tertawa atau menangis, dan lebih buruk di malam hari atau di pagi hari. Masalah paru yang satu ini adalah jenis penyakit yang dapat dikendalikan dengan cara mengatur pola hidup sehat. Selain itu, sebaiknya perhatikan beberapa hal berikut. 1. Mengenali dan menghindari pemicu asma. 2. Mengikuti anjuran rencana penanganan asma dari dokter. 3. Melakukan langkah pengobatan yang tepat dengan mengenali penyebab serangan asma. 4. Menggunakan obat-obatan asma yang telah dianjurkan oleh dokter secara teratur. 5. Memonitor kondisi saluran nafas. Perlu diperhatikan, penggunaan inhaler justru beresiko meningkatkan reaksi asma. Oleh karena itu, penting untuk mendiskusikannya dengan dokter supaya rencana penanganan asma disesuaikan dengan kebutuhan. Vaksinasi flu dan pneumonia juga disarankan untuk pengidap asma untuk mencegah komplikasi berbahaya yang berkaitan dengan pernapasan. Berbicara tentang siklus tidur, orang yang menderita asma dapat mengalami gangguan tidur karena gejala asma seperti batuk, sesak nafas, atau nyeri dada dapat mempengaruhi kenyamanan tidur. Siklus tidur seseorang dengan asma juga dapat dipengaruhi oleh penggunaan obat-obatan, kecemasan terkait kondisi mereka, dan faktor-faktor lainnya. Pola makan yang sehat dan seimbang dapat membantu mengelola gejala asma. Beberapa panduan umum yang bisa diterapkan dalam pola makan penderita asma meliputi konsumsi buah dan sayuran, asupan omega 3, kurangi asupan makanan fast food, perhatikan asupan protein, hindari makanan pemicu alergi, hindari makanan pengiritasi, dan perbanyak minum air. Setiap individu mungkin memiliki respon yang berbeda terhadap makanan. Oleh karena itu, penting untuk mencatat makanan yang Anda konsumsi dan melihat adakah pola yang mempengaruhi gejala asma Anda. Adapun dampak psikososial pada penderita penyakit asma meliputi 1. Stres dan kecemasan. 2. Depresi. 3. Keterbatasan aktivitas. 4. Isolasi sosial. Dan yang kelima adalah kualitas hidup yang menurun. Penting untuk memberikan dukungan psikososial kepada penderita asma melalui pendekatan yang holistik, termasuk dukungan keluarga, perawatan medis yang tepat, serta intervensi psikologis jika diperlukan.
Aktivitas fisik memiliki peran penting dalam manajemen penyakit asma. Meskipun terkadang aktivitas fisik bisa menjadi pemicu serangan asma, tetapi dengan pengelolaan yang tepat, banyak penderita asma dapat tetap aktif. Berikut adalah beberapa tips terkait aktivitas fisik bagi penderita asma, yaitu pemanasan yang baik, pilih olahraga yang tidak terlalu berat, gunakan inhaler sebelum berolahraga, hindari lingkungan yang berpotensi memperburuk asma, beristirahat jika diperlukan, pantau gejala, dan konsultasikan dengan dokter. Manajemen pikiran dapat membantu seseorang yang menderita asma dalam mengelola stres, kecemasan, dan dampak psikologis lainnya yang terkait dengan kondisi mereka. Ada beberapa strategi yang bisa membantu para penyakit asma seperti lebih mempelajari gejala, pemicu, dan pengobatan pada penyakit asma yang diderita agar tidak menimbulkan kecemasan yang berlebihan. Melakukan meditasi, pernapasan dalam, atau yoga agar dapat membantu mengurangi stres dan menenangkan pikiran yang dapat membantu mengelola asma. Berpikir positif dan optimis dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Mendukung diri sendiri dengan cara berbicara pada diri sendiri dengan kata-kata yang positif dan penuh dukungan dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi akibat asma. Selain obat-obatan dari dokter, kita tentunya mengenal obat tradisional. Adapun beberapa tanaman yang sering digunakan dalam pengobatan tradisional untuk asma, contohnya jahe, bawang putih, bawang merah, madu, dan daun basil. Namun penting untuk diingat bahwa obat tradisional tidak selalu memiliki dukungan ilmiah yang kuat dalam pengobatan asma. Sebelum menggunakan obat tradisional, konsultasikan dengan dokter atau ahli kesehatan untuk memastikan keamanan dan keefektifannya, terutama jika Anda sedang menggunakan obat-obatan lain. Nah, demikian tadi sedikit informasi tentang gejala, pencegahan, penanggulangan, ataupun pengobatan dari penyakit asma. Semoga video ini bermanfaat ya untuk semeton. Salam sehat selalu dari Mami Jess. Dah. Nah, demikian tadi sedikit informasi tentang gejala, pencegahan, penanggulangan, dan pengobatan penyakit asma. Semoga video ini bermanfaat nih untuk semeton. Salam sehat selalu dari Mami Jess.